Oke, sekarang saya mau sharing nih tentang tip and tricks ya buat agen asuransi, khususnya Prudential ya. Saya memang hanya fokus di Prudential aja. Yang lain ada sih, tapi saya nggak terlalu banyak sharing. Kayak yang lain saya cuma bikin aja kayak Voga buat mereka ya sudah that's it gitu kan. Kalau tadi ada yang bilang Manulife segala macam, saya ada juga di Manulife. Voga juga ada juga di Manulife. Tapi memang saya hanya bikin tools aja selesai. Saya tidak pernah sharing apapun ke mereka. Intinya saya merangkul semuanya. Intinya kita sama-sama satu profesi. Profesi sebagai seorang tenaga pemasar, profesi sebagai seorang penyedia jasa, eh, sama lah kayak profesi profesional yang lain. Sama kayak dokter, sama kayak pengacara, kayak advokat, sama kayak notaris, sama kayak konsultan, sama kayak arsitek, sama persis. Sebagai seorang konsultan, sebagai seorang profesional yang dipegang apa? Yang dipegang kan satu, skill, yang kedua adalah integritas. Kan itu yang dipegang ya. Skill pastilah itu menentukan hasil. Integritas menentukan bahwa hasil itu diperoleh dengan baik. Tidak ada unsur tipu-tipu, tidak ada unsur-unsur apa namanya eh apa ya, ya tipu sih lebih banyak yang kan banyak sekali nih sekarang banyak sekali yang orang apa namanya mengaku dirinya profesional padahal sebetulnya dia sebetulnya ya banyak banyak cara lah yang dia lakukan untuk menarik. Yang penting dapat duitnya dulu deh gitu ya. Nah, oleh karena itu integritas penting. Gitu, itu tuh kejujuran. Nah, yang ingin ingin sampaikan ke teman-teman semuanya adalah kode etik. Tolong kode etik agen asuransi. Anda pernah baca nggak kode etik? Kode etik asuransi. Pernah baca nggak? Saya mau nanya ke teman-teman. Kode etik. Saya berkali-kali ketika sesi saya selalu bilang, nih buat para geo owner, saran saya seminggu sekali atau sebulan sekali deh. Coba deh minta tim Anda untuk membaca kode etik. Ya, kode etik agen asuransi. Itu dibaca. Ya, kalau profesi saya sebagai advokat saat ini, itu rutin kita minta untuk membaca kode etik kita. Karena apa? Itu penting banget untuk menjaga kualitas. Kualitas apa? Pekerjaan kita. Kita tidak hanya fokus di hasil, tapi fokus pada cara mencapai hasil itu harus dengan baik. Makanya saya saran buat teman-teman, jangan hanya mengajarkan skill saja, skill jualan, skill product knowledge, tapi juga harus belajarkan juga masalah kode etik. Kode etik sebagai seorang agen, apa sih yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kode etik itu sebetulnya adalah anjuran, anjuran untuk melakukan A, B, C, D. Yang kedua adalah larangan. Nah, Anda fokus ke larangan saja. Larangan yang tidak boleh lakukan adalah A, B, C, D. Gitu. Karena secara hukum kalau kita bilang hukum, kalau tidak diatur artinya boleh, gitu kan? Jadi kalau lu kan nggak ada aturannya, berarti kamu nggak boleh, nggak kebalik. Apa yang tidak diatur itu artinya boleh. Ya, boleh dilakukan. Tetapi yang tidak yang sudah diatur artinya tidak boleh dilakukan. Ya, itu Anda push lagi ke teman-teman Anda untuk yuk lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Jangan hanya fokus kepada hasil. Menghalalkan segala cara. Yang saya sekarang alamin ada beberapa kasus adalah adanya pemalsuan dokumen. Ya, pemalsuan dokumen. Kemudian yang kedua adalah eh, bukan cuma dokumen, memasukkan orang. Orang. Jadi medical check up yang datang orang lain. Ya, medical check up yang datang orang lain, kemudian apa namanya dokumen surat nikah itu segala macam. Dia pikir tidak akan dicek. Ya suatu saat kalau memang lagi nggak apes ya mungkin lolos-lolos saja. Tapi ketika ada masalah ya akan jadi masalah. Mungkin sekarang mungkin sekarang ketika pengajuan urusan asuransi hanya menolak saja, selesai gitu kan. Ketika ditemukan ada sesuatu pemalsuan akan ditolak. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ketika perusahaan asuransi menemukan bahwa terjadi pemalsuan dokumen, dia akan melaporkan hal itu kepada aparat hukum. Ya, tidak tertutup kemungkinan meskipun sekarang belum dilakukan ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan hal itu terjadi. Misalnya memalsukan apa? Dulu yang sering waktu kejadian apa sih namanya? Proventure ya? Proventure dulu ya. Itu memasukkan apa? Ijazah, memasukkan slip gaji, memasukkan macam-macam lah ya, dokumen-dokumen yang kayak gitu. Dia pikir, iseng-iseng berani, kalau ketahuan ya sudah, gitu kan, hanya gitu. Padahal itu adalah sebuah perbuatan pidana. Jadi hati-hati dengan pemalsuan. Tuh.
Jadi sekali lagi buat teman-teman leader dan G-owner, saran saya kode etik tolong sudah mulai digaungkan kembali. Karena apa? Itu adalah dasar dasar aktivitas Anda sebagai seorang profesional. Ketika mereka bahkan tidak tahu, oh ternyata ada kode etik ya gitu. Jangan berasumsi mereka mereka tahu, belum tentu mereka tahu, tapi mungkin tidak tidak sadar bahwa itu adalah penting. Pada saat Anda pengajuan sebagai agen asuransi kan ada ya. Nah itu tolong Anda baca lagi. Kalau nggak punya nanti saya kasih. Ya, siapa yang nggak punya kode etik agen asuransi, nanti saya kasih. Ada kode etik dari AJI, ada yang dari OJK juga ada itu. Itu aja acuannya deh. Karena acuannya secara umum tuh itu. Ya, jadi kode etik tolong buat teman-teman leader dan teman-teman G-owner, KPM owner sudah mulai digaungkan kembali karena kode etik itu penting sekali. Jangan sampai itu terjadi. Anda pikir biasa. Karena biasa bukan berarti benar ya. Yang sudah dilakukan bertahun-tahun bukan berarti itu adalah hal yang benar. Belum tentu. Belum tentu gitu ya. Sekarang lagi banyak panen nih, panen kasus-kasus hukum karena faktor tadi, abai. Jadi ada dua, teman-teman, abai dan lalai. Ya, kalau abai, dia tahu tapi tidak melakukan, itu abai. Kalau lalai, lupa dia. Dia lupa tidak melakukan apa yang seharusnya dia dilakukan. Sama-sama apalagi yang dua, yang ketiga sengaja, ya sama-sama ada sanksinya. Tapi derajatnya beda-beda ya. Tuh, jadi saran saya buat teman-teman semuanya, yuk lakukanlah sekarang dengan baik, khususnya para leader dan para G-owner, untuk mulai menggaungkan kembali. Yuk aware dengan kode etik. Kode etik sebagai seorang tenaga pemasar. Satu. Yang kedua, Anda sudah harus mulai berpikir bahwa yang Anda lakukan hari ini tidak hanya untuk hari ini. Yang Anda lakukan hari ini adalah untuk jangka panjang. Jangan Anda pikir dengan Anda resign dari sebagai seorang agen prudensial, Anda terbebas dari resiko. Tidak. Ya, jika resiko itu ternyata adalah pidana, sampai kapanpun Anda akan dikejar. Ya, sampai kapan Anda dikejar. Satu. Yang kedua, ingat, Anda bukan karyawan Prudential. Ya, Anda adalah rekanannya Prudential atau partner bisnisnya Prudential. So, Anda berdiri sendiri. Anda berdiri sendiri sebagai pihak yang sama, ya, sama sederajat dengan Prudential. Prudential bekerja sama dengan Anda. Prudential menyiapkan produk, menyiapkan sistem, Anda yang memasarkan. Kan begitu. Kerjasamanya kan seperti secara gampangnya gitu. So, jangan Anda pikir ketika ada masalah, kemudian Anda akan berlindung di balik Prudential. Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya. Ketika ada masalah, ternyata masalah itu adalah kelalaian atau perbuatan yang disengaja secara individu, maka sebagai perusahaan providernya ini, dia tidak akan ikut campur. Dia lepas tangan. Ya, dia lepas tangan. Itu urusanmu sendiri. Bahkan bisa jadi ikut menggugat. Atau bahkan jadi ikut melaporkan kepada aparat penegak hukum. Jadi ingat yang Anda lakukan adalah on behalf, belum tentu on behalf of perusahaan. Makanya saya bilang kode etik, kode etik, kode etik, karena ketika Anda menjalankan sesuai kode etik, maka Anda menjalankan on behalf of Prudential. Tapi kalau Anda keluar dari kode etik, maka Anda melakukan diri sendiri yang Anda sadari. Saya yakin sebagai seorang agen asuransi, pasti sudah dewasa. Sudah memiliki KTP, sudah bisa menanggung, sudah mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia, gitu kan? Jadi jangan Anda pikir bahwa tenang aja, saya kan ini kan disuruh oleh leader saya, leader Anda hanya hanya ngomong, leader Anda hanya ngomong, hanya mungkin sharing, kemudian Anda mencerna itu sebagai sebuah hal peluang. Nah, bisa jadi itu adalah di luar jalur. Kemudian Anda melakukan atau tim Anda melakukan itu sudah keluar dari konteks yang seharusnya. So, ketika ada resiko, Anda harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Sebagai seorang leader, Anda juga bisa bertanggung jawab loh. Ketika yang dilakukan oleh agen Anda ternyata melanggar hukum atau sebuah perbuatan melawan hukum, dan Anda terlibat di sana. Misalnya, join fieldwork. Ya, ada hadir di sana. Agen Anda menjelaskan sesuatu, dan Anda tahu itu salah, kemudian Anda diam saja. Maka itu dianggap sebagai sebuah persetujuan. Dianggap sebagai turut serta melakukan sebuah tindakan hukum, ya, tindakan melawan hukum, ya. Tindakan melawan hukum ada dua macam: melawan hukum yang menyebabkan kerugian finansial dan perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum pidana.
Nah, artinya ada dua efek nih. Kalau pidana urusannya sama aparat penegak hukum, bisa dengan kepolisian, ya. Tapi kalau urusannya dengan perdata, maka urusannya dengan pihak, bisa dengan si nasabah, gitu ya. Beberapa kasus yang saya alami itu seperti itu. Jadi agen baru banget, baru bergabung, kurang dari 3 bulan, ketemu prospek, diceritakan segala macam. Pada saat prospek join fieldwork, ditemenin oleh si leader. Dalam penjelasannya, si agen ini salah menjelaskan. Tapi si leader mendiamkan saja. Pertimbangan dia, jangan, saya tidak akan koreksi di depan nasabah. Takutnya nanti si agen menjadi kehilangan apa namanya respect dari si nasabah, kan dianggap nggak ngerti apa-apa. Bagus, bagus ya. Secara kita sebagai Anda agen asuransi itu bagus. Tetapi secara hukum itu adalah sebuah kesalahan. Ketika Anda membiarkan kesalahan itu terjadi dan tidak melakukan koreksi, maka itu dengan Anda menyetujui atau dianggap Anda melakukan sebuah tindakan bersama-sama, ya, bersama-sama atau turut serta melakukan. Nah, itu menjadi sebuah kasus. Ternyata si nasabahnya juga pintar. Pada saat itu juga ada saksi yang lain. Sehingga 2 orang saksi cukup. 2 orang saksi ini plus segala macam akhirnya sebagai sebuah dasar gugatan bahwa si either dan si agen itu melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, yaitu adalah melakukan suatu apa namanya kegiatan yang merugikan secara finansial kepada si nasabah. Kalau ruginya hanya premi itu mungkin gampang ya. Ruginya premi mungkin gampang. Seberapa premi sih bisa keukur ya. Kalau premi kan bisa ketaker ya. Berapa sih premi gitu. Apalagi kalau polis belum 2 tahun kan bisa keukur gitu kan. Tapi bagaimana kalau kerugian itu adalah klaim? Klaim itu nilainya miliaran misalnya. Atau kerugiannya adalah kerugian imaterial yang dialami oleh si nasabah. Gara-gara prosesnya nggak benar, ya. Si nasabah sudah jujur, tapi Anda, waduh ini kalau jujur pasti ditolak nih. Udahlah kita bikin ini aja segala macam. Padahal si nasabah maunya jujur aja, nggak apa-apa. Saya red up juga nggak apa-apa kok, pengecualian juga nggak apa-apa kok. Yang penting ada beberapa hal yang di cover. Misal seperti itu. Tapi Anda, waduh jangan deh, jangan terjadi deh. Takutnya ini pasti ditolak deh, pasti ditolak. Nah, Anda sudah ketakutan sendiri, ditolak. Sayang nih, ini cash gede nih, jangan sampai lepas. Don't lose the deal gitu istilahnya gitu kan. Nah, hanya dia mengakalin ibaratnya memasukkan bukan memasukkan, mengisi data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, akhirnya terjadi polis isut, tapi ketika diklaim ditolak, bahkan akhirnya polis ditutup. Efeknya apa? Si nasabah sudah klaim, nasabah sudah ke rumah sakit, mungkin cancer lah atau segala macam. Pertanyaan saya, kalau misalnya polis itu akhirnya dibatalkan, klaimnya ditolak, mungkin oke lah, nilainya ketaker sekian. Tapi dia sudah tidak bisa membeli asuransi lain di perusahaan asuransi karena sudah ada riwayat, riwayat klaim, riwayat tindakan, riwayat konsultasi dan riwayat pemeriksaan, gitu kan. Kemungkinan besar diterima akan kecil, apalagi sakitnya cukup berat, misalnya cancer. Nah, itu bisa ditambahkan sebagai kerugian imaterial. Tidak adanya proteksi akibat kelalaian atau akibat kesengajaan. Nah, ini bisa akan ditimpakan ke siapa? Ya ke semuanya. Ya, siapa yang akan yang menjadi penanggung risikonya. So, teman-teman, yang Anda lakukan itu bagus banget, mulia banget. Tapi akan lebih mulia lagi ketika Anda melakukannya dengan baik dan benar, sesuai kode etik, sesuai kode etik, sesuai prosedur. Se- Kode etik AAJI termasuk kode etik yang dibuat oleh Prudential sendiri. Ikutin itu, jangan melanggar. Resikonya, resikonya mungkin menjadi pelan nih. Anda melakukan aktivitas produksi mungkin menjadi lebih pelan. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik pelan tapi aman daripada Anda tabrak kanan kiri kanan kiri kanan kiri, malah efeknya Anda bermasalah dengan hukum, ada determinasi atau bahkan begitu juga ada di klopek semua semua income Anda, plus Anda harus membayar kerugian, termasuk denda dan segala macam. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saran saya buat teman-teman adalah perbuatan dilakukan oleh tim Anda itu bisa merembet kemana-mana. Bisa kena leader, bisa kena KPM-nya juga. Ya, kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang memang dilakukan secara sistematis gitu ya. Ya. Saya melihat gugatan, gugatan perdata yang dilakukan oleh nasabah di Surabaya, itu sudah inkrah ya, pidananya sudah inkrah, perdatanya lagi bergulir, saya nggak tahu
udah udah putus. Mestinya sih sudah karena sudah dari tahun yang lalu. Tapi apakah banding kasasi enggak? Saya belum tidak mengikuti lagi. Tapi dari gugatan itu dan laporan pidana itu, saya lihat yang dilaporkan tidak cuma agen, tapi agen, leader, dan ownernya juga ke bawah-bawah nih, ke bawah segala macam. Mestinya kan waktu Anda dipakai untuk hal yang sifatnya produktif ya, tidak usah fokus ngurusin hal-hal seperti ini kan harusnya kan. Oleh karena itu, cara yang paling mudah adalah kode etik. Nah gitu aja, kode etik dan prosedur internal prudensial ikutin saja. Itu akan mudah, hidup Anda akan enak. Saya sering bilang, enak makan, enak tidur, dah itu saja teman-teman. Enak makan, enak tidur. Sekali Anda melakukan kesalahan, itu masih lama loh. Daluarsanya tuh lama loh. Bisa 20-30 tahun lagi daluarsa. Artinya selama 20-30 tahun lagi, Anda masih ada potensi untuk dilaporkan, atau digugat, atau disomasi gitu kan. Gitu. Jadi, itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, bahwa kode etik itu wajib, saya pikir. Harus Anda pahami dan lakukan. Ikutin itu. Nggak nyaman, betul nggak nyaman. Nggak enak, betul nggak enak. Mengurangi produktivitas, mungkin mengurangi produktivitas, tetapi hal itu pasti tidak akan menjadi resiko bagi Anda secara berkepanjangan. Bayangkan ketika Anda income sudah turun, misalnya Anda aktif cuma sebentar, 2-3 tahun habis itu nggak aktif lagi, nasabah komplain di tahun kelima atau tahun keenam, di mana komisi Anda sudah habis. Wah, itu energi sakar loh buat hidup Anda. Ya. Energi sakar banget buat Anda. Anda pasti akan bisa menyalahkan semua orang. Menyalahkan leader Anda, menyalahkan perekrut Anda, menyalahkan semua orang. Padahal kesalahan Anda sendiri sebetulnya. Itu kan. Jangan berdalih bahwa ini kan sesuai anjuran leader saya. Ini kan saya kan begini. Hukum tidak mengenal itu, teman-teman. Hukum tidak mengenal itu. Anjuran, ajakan, atau mungkin ajaran, itu iya, dipertimbangkan. Tetapi kesalahan tetap melekat pada orang yang melakukannya. Orang yang ngomong, orang yang tanda tangan, orang yang melakukan. Itu yang hukum melekat ke sana. Yang lainnya mungkin akan dipertimbangkan, tetapi tetap Anda yang akan harus mempertanggungjawabkannya di muka hukum, gitu ya. Jadi, jangan berdalih bahwa saya kan diajarnya begini, nggak bisa dong, nggak bisa. Ya, ini kasus yang saya hadapi. Jadi ada sebuah sebuah perusahaan ya, saya nggak bisa sebut perusahaan dari mana gitu. Dan tenaga pemasarnya dia berdalih ini memang perusahaan memang kebijakannya seperti itu. Kebijakan seperti itu, hanya kita ngikutin saja. Apa kita salah? Kan kita ngikutin kebijakan. Gitu kan? Teman-teman, hukum hanya melihat apakah Anda sudah dewasa atau tidak. Satu. Yang kedua, apakah Anda sudah bisa melakukan analisis secara baik atau tidak terhadap sebuah perbuatan, sebuah apa namanya, sebuah aktivitas bahwa itu melanggar hukum atau tidak. Ya. Dianggap Anda kalau Anda cakap hukum, artinya Anda tidak di bawah pengampuan, Anda sudah cukup umur, Anda tidak ada hal-hal yang menyebabkan Anda harus di bawah pengampuan, maka Anda dianggap bahwa Anda adalah orang yang bisa menganalisis sebuah tindakan yang Anda lakukan itu dengan nantinya tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Tidak lagi bisa beralasan bahwa saya kan hanya ngikutin anjuran, saya kan hanya ngikutin, nggak bisa seperti itu. Kalau Anda tahu ini salah, ya jangan lakukan. Loh, kalau saya nggak lakukan, resikonya saya determinasi dong. Ya itu resikonya. Resikonya determinasi atau resikonya Anda bayar ganti rugi atau masuk penjara. Nah, itu doang. Pilih yang mana. Gitu ya. Jadi seperti taruh maksud. Tapi saya yakin si Prudential tidak melakukan itu ya. Tidak ada sebuah anjuran untuk tenaga pemasarnya melakukan perbuatan melawan hukum. Saya yakin tidak. Ya, saya yakin tidak. Ada nih perusahaan sebelah yang melakukan hal seperti itu yang sudah saya gugat sekarang. Saya menemukan sebuah 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 langkah gitu ya dilakukan dan itu melanggar hukum, perbuatan melawan hukum ya, PMH. Dan itu yang sedang saya gugat saat ini. Ya, jadi yang saya gugat adalah perusahaannya, kemudian KPM-nya, KPM owner-nya, leader-nya, dan si agennya itu sendiri. Tidak satu kemungkinan akan melebar kemana-mana nantinya, termasuk direktur, termasuk CAO-nya, termasuk apa namanya pembuat kebijakan, pemutus kebijakan, dan termasuk juga orang-orang agensi support. Tidak satu kemungkinan itu akan saya lakukan. Kalau itu memang betul-betul secara sistematis dibuat untuk ngakalin aturan, gitu ya. Saya menemukan itu, tapi tidak di Prudential ya, tidak. Prudential sudah dewasa, Prudential sudah sangat mature dalam melakukan aktivitas apa namanya asuransi di Indonesia. Sudah sangat mature Prudential. Dari tahun 95 sampai sekarang itu udah berapa tahun tuh berarti itu?
30 tahun, 30 tahun lebih, dan sudah sangat major. Dengan nasabah yang begitu banyak, dengan aset under management segitu banyak, saya yakin Prudential tidak akan mau mempertaruhkan itu demi sebuah omset tahunan. Enggak, dia tidak melakukan itu. Tapi yang lain kan lagi ngejar. Yang lain lagi ngejar Prudential. So, yang lain bisa jadi melakukan blunder. Ada satu dua yang saya temukan, satu dua yang nasabah yang hanya bertemu dengan saya kasih konsultasi, dan akhirnya ya sudah, ayo kita lakukan gugatan kepada mereka, gitu kan. Somasi dulu, kalau somasi nggak ditangkapin, ya gugatan. Somasi masih berjalan, ada beberapa, gugatan masih berjalan, ada beberapa. Itu teman-teman. Ya, jadi saya hanya mikir nih, ketika terjadi gugatan sama segala macam, kalau perusahaan saya nggak khawatir ya, kalau perusahaan asuransi ya, mereka punya duitnya triliunan, artinya untuk beracara itu sangat sangat mudah bagi mereka, sangat mudah untuk bayar pengacara sekali top lawyer di Indonesia itu buat mereka itu mampu, sangat mampu. Tapi bagaimana dengan agen? Bagaimana dengan agen asuransi yang lagi merintis masa depannya? Ya, saya selalu bilang nih, para leader nih, khususnya nih, para leader. Di sini yang leader angkat tangan. AAB dan AB angkat tangan coba. AAB dan AB. Saya ingin tahu, yang leader angkat tangan. Yang leader-leader angkat tangan coba. Saya ingin lihat, berapa leader di sini? Berapa leader di sini? Satu, dua, tiga. Yang leader ya. Budian, Bu Asti, segala macam. Oke. Bu Juwita, segala macam ya. Oke. Banyak. Oke, thank you teman-teman. Anda leader, Anda punya tanggung jawab. Sebagai seorang leader, Anda punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Satu, ingat-ingat ketika Anda ngerekrut orang. Ketika Anda rekrut orang, apa yang Anda janjikan? Apa yang Anda janjikan ketika ngerekrut agen baru? Apa yang Anda janjikan? Ya, masa depannya lebih baik, income yang besar, dihargai, hidup tenang, hidup nyaman. Betul? Betul nggak? Beberapa, salah salah beberapanya adalah itu gitu kan. Pertanyaan saya teman-teman, ketika Anda menceritakan itu, sadar nggak Anda sudah ngeracunin orang? Anda sudah ngeracunin anak orang nih. Anda sudah ngeracunin anak orang bahwa kalau kamu di Prudential akan seperti ini. Wah, dia keracunan nih. Nah, saking semangatnya, kadang-kadang agen baru tuh suka hantam rambu-rambu. So, tugas Anda sebagai orang leader, pastikan mereka tetap di jalur yang benar. Please. Ya, saya titip pesan ke teman-teman leader. Ya, saya nggak suka, saya paling tidak suka ketika gugatan yang saya lakukan itu nyerempet ke agen. Saya paling nggak suka. Beberapa kali ketika bertemu dengan agen, hati saya miris, teman-teman. Karena saya menyadari, saya pernah di posisi itu. Ya, saya pernah di posisi itu, bagaimana saya begitu tinggi impian saya, bahwa hidup saya akan berubah, hidup saya akan menjadi lebih baik, akan dihargai, segala macam respect dari masyarakat sekitar, saya pasti akan saya dapatkan. Kok sekarang saya kena masalah hukum? Coba gimana? Saya yakin 1000% ketika ketika Anda atau teman Anda atau agen Anda ketika menjadi agen asuransi, pertanyaan saya ya pada teman-teman termasuk pada saya sendiri, berapa yang support dari tim keluarganya? Nol, saya yakin. Semuanya pasti nggak dukung. Semuanya pasti katakan, ih, jadi agen asuransi. Saya dulu aja ketika itu jadi agen asuransi, yang keluar dari mulut saya adalah, ih, najis. Itu yang keluar dari mulut saya. Bagaimana kalau nanti ternyata dalam perjalanannya dia kena masalah hukum? Yang ada apa? Kan, kan, kan kita udah ngomong, kan, gitu ya. Jadi teman-teman please sebagai leader sekali lagi mau tanya, yuk siapa yang leader di sini? Saya tanya, yuk balik lagi, tim Anda tolong jagain. Mereka anak-anak Anda. Anda sebagai induk semang, jaga mereka. Kasih rambu-rambu yang benar. Ini loh yang baik, ini loh yang benar. Jangan keluar dari ini. Ya. At least minimal ketika mereka tetap melakukan itu sudah di luar tanggung jawab Anda. Ya, karena Anda sudah mengatakan berkali-kali bahwa ini yang benar, ini yang seharusnya Anda lakukan. Jangan lakukan di luar itu. Artinya kalau kode etik prosedur mengatakan dilarang, 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 artinya jangan lakukan. Di luar yang dilarang, Anda boleh melakukan. Ya, hukum mengatakan bahwa Anda boleh melakukan apa yang tidak diatur di dalam aturan. Sepanjang tidak ada aturannya, maka Anda boleh.
Tapi kalau ada di dalam aturan, maka Anda tidak boleh melakukan itu. Strict seperti itu. Jangan beralasan, dia ngelakuin aman tuh. Jangan punya pikiran seperti itu. Ya bisa jadi dia dukunnya kuat. Tapi bagaimana dengan Anda atau tim Anda yang melakukan itu ternyata kena, ketangkep. Kena segala permasalahan. So, Anda ngajak orang untuk bergabung di Prudential kan tujuannya kan satu ya, janji. Hidup lebih baik, hidup lebih nyaman, hidup dengan apa namanya dengan dihargai, respect oleh keluarga, pasangan, orang tua, teman-teman, sahabat. Nah, itu yang harus Anda jaga. Jadi jangan sampai mereka keluar jalur. Oke. Kasus-kasus yang paling banyak saya alami adalah dua hal, teman-teman. Yang paling banyak sekali. Nilai tunai malah nggak begitu banyak. Kemarin Pak Suhermanten nanya, masalah nilai tunai ya gitu ya. Saya bilang, justru nilai tunai nggak ada. Nggak ada kasus masalah nilai tunai yang saya hadapi sekarang. Masalahnya cuma dua yang paling banyak yang saya hadapi sekarang. Satu adalah faktor penipuan. Artinya eh, si agen entah gimana caranya dia berhasil meyakinkan si nasabah untuk melakukan sesuatu yang akhirnya nasabah rugi. Kurang lebih seperti itulah ya. Sekali seperti itu. Yang kedua adalah masalah masalah masa tunggu. Masalah masa tunggu. Yang kadang-kadang lupa diceritakan oleh agen asuransi adalah contestable period. Ya, contestable period. Yang selalu diceritakan adalah masa tunggu 12 bulan pertama. 3 bulan pertama, 180 hari, 90 hari, 180 hari, 12 bulan, hanya itu aja yang diceritakan. Tetapi lupa menceritakan tentang contestable period, yaitu adalah 2 tahun sejak polis issued atau sejak polis dipulihkan. Itu lupa diceritakan. Lupa ceritakan. Jadi banyak kasus yang saya alami adalah masalah itu, masalah contestable period dan masalah masalah penipuan. Masalah penipuan termasuk juga masalah ketidakjujuran agen terhadap apa namanya ketentuan umum dan ketentuan khusus di dalam polis. Nah, ini harus Anda ceritakan. Nah, plus yang lagi paling banyak, yang terbanyak adalah penutupan polis secara sepihak. Itu banyak banget. Penolakan klaim kemudian ditutup. Ya, kebanyakan terjadi setelah 12 bulan, tetapi kurang dari 2 tahun. Kebanyakan seperti itu. Itu banyak banget. Nah, itu yang lagi saya hadapi sekarang. Gitu. Nah, teman-teman, sejak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi, sebetulnya bukan sejak berlakunya sih, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 tahun 2004, yang berlaku sejak tanggal 3 Januari tahun 2025, maka perusahaan asuransi tidak boleh menutup asuransi secara sepihak. Nggak boleh. Dengan alasan apapun. Ya, apakah itu norma baru? Menurut saya itu bukan norma baru, teman-teman. Itu dari dulu juga seperti itu. Dari dulu pun sejak yang namanya hukum perdata, yang namanya polis kan perjanjian ya. Pengakhiran perjanjian itu adalah hanya bisa dilakukan banyak 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 faktor, tapi yang saya soroti dua saja. Yang pertama adalah kesepakatan dua pihak, yang kedua adalah putusan pengadilan. Hanya ini saja, pengakhiran kesepakatan atau perjanjian. Polis adalah perjanjian, polis adalah kesepakatan. Maka tidak bisa satu pihak hanya menutup atau membatalkan perjanjian sejak awal, di void dari awal, dengan alasan terjadi non-disclosure. Yang paling banyak itu, teman-teman. Ya, biasanya, ya, biasanya ketika si nasabah ditunjukkan bukti bahwa ini SPAJ-mu kamu nyontreng tidak. Jadi kamu sudah tidak jujur, kamu sudah punya etikat tidak baik, maka polis dibatalkan. Nasabah diem biasanya. Mengakui itu adalah kekhilafannya. Padahal sebetulnya yang khilaf siapa? Agen. Kenapa agen tidak cross-check? Kenapa agen tidak konfirmasi lagi kepada si nasabah? Beberapa nasabah, mantan nasabah, sekarang menggugat perusahaan asuransi untuk kasus-kasus tadi. Non-disclosure, itikat tidak baik dengan prinsip apa utmost good faith ya, utmost good faith, kemudian non-disclosure, kemudian juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 tahun 2004 tentang penutupan polis secara sepihak. Bahkan ada, ya ini baru saja diberikan kemarin, ada sebuah polis yang ditutup karena nasabahnya sehari sebelum dia bayar premi pertama, kontrol ke dokter. Jadi SPAJ udah submit, udah setujui, tinggal bayar, polis isut.
Sehari sebelum polis isut, dia kontrol ke dokter. Kemudian 6 bulan kemudian dia meninggal dunia. Klaimnya ditolak dengan alasan dia sudah melakukan konsultasi, kontrol dokter ke rumah sakit, dan tidak diinformasikan. Teman-teman, hal-hal seperti ini kan suatu hal yang menurut saya adalah ya nggak adil juga lah ya buat nasabah lah ya. Nggak adil juga, dan juga apa namanya, nasabah juga perlu perlu keadilan. Oleh karena itu teman-teman sebagai agen asuransi wajib tahu, wajib paham syarat umum dan syarat khusus, ketentuan umum dan ketentuan khusus di dalam polis asuransi yang Anda jual. Pertanyaan saya, berapa sering Anda atau berapa kali Anda melakukan bedah polis di dalam training Anda? Saya yakin nggak pernah. Yang Anda lakukan adalah hanya training jualan produk. Yang diajarkan yang bagus-bagusnya saja. Tapi Anda tidak mengajarkan bahwa inilah rambu-rambu yang harus dilakukan. Nah, itu bisa menjadi fireback pada Anda ketika si nasabah ngerti hukum, si nasabah punya duit, dan akhirnya si nasabah melakukan tindakan hukum. Ya, itu yang terjadi, teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, sekali lagi catatan buat teman-teman semuanya, saya kira pada Anda, so far, dari beberapa kasus hukum yang saya tangani saat ini, nggak banyak sih, kurang dari 20. Kurang dari 20 case, baik gugatan, laporan polisi maupun somasi, dan tidak ada satupun yang prudensial. Ya, semuanya perusahaan asuransi yang lain. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan merambat ke prudensial nantinya. Oleh karena itu, buat teman semuanya, yuk mulai sekarang, belum terlambat. Yuk kembali kepada aturan dasar. Sebagai seorang profesional, Anda harus taat pada rambu-rambu yang sudah disepakati bersama, yaitu adalah kode etik. So, baca lagi kode etik. Bagikan pada tim Anda untuk ikutin kode etik. Kemudian ikutin juga aturan SOP standar di Prudential. Aturannya apa? Ikutin. Jangan jangan gambling dengan mencegah apa lompat pagar dari situ, dan akhirnya Anda mempertaruhkan masa depan Anda pada satu hal yang apa namanya bisa menjadi energi sakar bagi Anda di masa depan. Gitu ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Saya Pak Hejo, Iya, Budi. ya ini hubungan juga dengan masalah apa, aturan juga yang juga saya takut dilanggar. Ada juga hubungan dengan hukum waris yang saya pelajari dari kelas Bapak. Jadi semalam saya ketemu apa namanya klien saya ini udah beberapa tahun, udah masuk tahun ketiga. Nah, selama ini kan kalau saya pengertian saya sebagai agent ya bahwa ini hubungannya dengan penerima manfaat. Penerima manfaat kan bukan berarti maksudnya apa mewariskan gitu ya secara secara seperti hukum perdata atau hukum Islam pada umumnya. Nah, jadi yang dia takutkan adalah gini, dia ini adalah nasabah usia 51 tahun diangkat oleh sebagai anak oleh ibu berusia 81 tahun. Tapi eh, sekarang ini kan semua sudah digital. Pengangkatan anaknya ini, adopsinya anak itu tidak dianggap sah oleh Dukcapil. Nah, nah dia yang dia takutkan adalah ketika dia memasukkan nama ibunya, nanti prudensial akan mempermasalahkan karena tidak ada bukti yang sah saat ini bahwa dia adalah anaknya. Nah, terus kemarin itu saya bilang begini, kalau untuk penerima manfaat itu ya juga jelaskan dengan masalah hukum waris juga. Penerima manfaat itu tuh tidak harus kandung tapi ada insurable interest gitu. Ini pelajaran juga dari kelas yang pernah saya ikutin gitu. Nah, menurut Pak Hejo dalam hal ini benar nggak ya yang saya jelaskan seperti itu atau ada kemungkinan loophole atau celahnya nggak? Karena si nasabah ini udah wanti-wanti aku nggak mau uang uang UP ku nanti kalau misalnya aku mati jatuhnya kepada eh, keluarga dari saudara-saudara kandungnya gitu. Orang tua kandungnya yang asli sudah meninggal gitu, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Mohon tanggapannya. Polisnya konvensional atau syariah? PCB 88, Pak, konvensional. Konvensional, oke. Tertanggung utamanya siapa? Tertanggung utamanya dia sendiri, si klien saya ini, yang usia 51 tahun Oh, ini. 1 tahun, oke. Penerima manfaatnya? Ibunya, karena dia tidak menikah,
terus sama ya adiknya. Ibunya itu maksudnya ibu ibu yang Berangkat ngangkat dia gitu. usia Nah, usianya 81 saat ini. Terus ada adik kandung ya usianya 45 lah kalau oke. kira-kira. Jadi dia maunya UP-nya nanti jatuh ke ibu kandung ibu angkatnya. Betul, ya karena kan yang membesarkan dia kan selama ini memang ibu angkatnya ini dan dia juga udah nggak kenal dengan keluarga kandungnya asli dan orang tuanya. Ada Nah, cuman penerima kan ya manfaat yang lain nggak? kenapa kenapa Ada Pak? penerima manfaat yang lain nggak? Ya adik adik yang jadi anak kandung dari si ibu 81 tahun ini. Ya jadi juga juga berarti kan bukan adik kandungnya dia gitu ya. Adik angkat, Adik angkat ya seperti itu. adik faktor, adik karena ada pengangkatan anak oleh si orang Iya. tuanya. Nah, dia itu concern karena ketika sudah diurus di Dukcapil, pihak Dukcapil itu tidak mengakui surat adopsi itu dengan walaupun dengan dalih, Pak. Ya zaman itu kan memang belum ada. Nah, saya juga ngikutin ya RT RW lurahnya, tapi tetap tetap nggak bisa, Pak. Jadi dia tidak bisa diakui sebagai anak dari ibu usia 81 ini gitu loh. Nah, terus kemudian dia takut berhubungan dengan uang pertanggungannya ini nanti gimana apa kalau dia mati atau sakit itu diserahkan kepada ahli waris yang bukan ada hubungan dengan dia. Saya ada dua concern. Satu, penerima manfaat lebih tua daripada tertanggung. Ya, makanya ada Selisihnya adik 30 itunya tahun kan. lagi. Selisihnya tiga Iya, puluh tahun iya, lagi. ya. delapan puluh Oke. satu tahun lagi. Itu udah bonus itu umurnya. Ya, Iya. udah bonus umurnya. Jadi mestinya dia tidak perlu khawatir. Ya. Saya yakin emang bukannya mendahului kehendak yang di atas. Kita bicara logika aja. Kemungkinan Mm. besar, saya bilang tidak pasti ya. Kemungkinan besar usia dari si ibu lebih eh, apa namanya Akan meninggal duluan. iya, waktu meninggal dunia kemungkinan Ya, besar akan lebih ya. putih ibu. Jadi artinya, makanya saya tanya, ada penerima manfaat yang lain nggak selain ibu Ya angkat? itu adik Nggak kan? angkatnya itu. Jadi Ah. kemungkinan nanti akan jatuh kepada ibu angkatnya. Permasalahannya kan faktor di pengangkatan tadi kan. Betul, dia itu yang dia concern. Kalau pengangkatan tadi nggak sah, otomatis dia juga bukan adik angkat, iya kan? Betul. Karena nggak Ah. angkat. Nah, yang bisa dia lakukan adalah ya udah proses dari awal lagi. Proses dari awal lagi. Cuma kan Maksudnya nggak bisa karena usia udah 81 tahun. Karena usia maksimal untuk angkat kan 55 tahun ya kalau nggak lima salah ya. puluh lima. Kemarin Ya, saya Google 55 juga tahun. ChatGPT Ya, 55 55 tahun. betul. Maksimal 55 tahun memang seperti itu. Jadi Iya, nggak bisa juga. Nah, eh, kalau ada itunya, ada angkatnya, umur berapa? 45 Pak, sekitar Dia itu. sekarang 55 tahun. Dia sekarang 51. Oh, 50, Iya 51. 51. Si ada angkatnya itu ini nggak apa namanya sudah bekerja. Sudah bisnis lah, ya, udah bekerja. Agak sulit sih Bu, kalau menurut saya ini agak sulit sih kalau untuk mengalihkan uang pertanggungan ini ke ibu atau ke ke adik angkatnya. Asumsi Solusinya kalau gimana? asumsi kalau Prudential misalnya nanti meminta, pasti dia akan meminta surat pengangkatan yang resmi ya. Iya, iya, betul. Gitu Dan kan. itu kan tidak dikakui. Dia Yes, udah terang-terangan bodong. ya pasti itu akan jadi bermasalah nantinya ke depan. Solusinya agak berat, agak susah, agak sulit karena memang faktor usia ya, faktor usia dari si ibu sendiri, faktor usia juga dari si itu segala macam. Dia anak kandung nggak punya dia, anak kandung nggak Siapa punya. maksudnya klien saya? Klien dia, klien ibu. Klien saya itu nggak menikah. Wanita Nah, 51 tahun tidak menikah. Makanya kemudian kan secara aturan kan prudensial masukin nama ibu dan saudara kandung gitu kan. si ibu sekarang dirawat oleh siapa? Sama dia, sama klien saya ini. Oh, oke. Ada cara sih Bu sebetulnya. Caranya adalah mudah, UP-nya nanti di samping ibu, nggak apa-apa masukin aja sih Bu, nggak usah dapat just in case Prudential khilaf gitu ya. Akhirnya bisa cair gitu ya. Jadi kan misalnya kalau si klien ibu meninggal duluan gitu ya. Just in case Hmm. Prudential khilaf gitu kan bisa langsung masuk ke ibu dan Nah, adik. ini kan berhubungan dengan penjelasan Bapak. Nanti kalau misalnya keluar, misalnya nih klien saya meninggal, terus udah gitu ternyata Prudential mempermasalahkan, Iya, iya, Prudential nggak hilaf misalnya gitu ya. iya. Terus Saya kan kan, belum selesai Bu, saya kan belum selesai. Belum oke. selesai. Sabar dulu Bu, sabar. Jangan panik, jangan panik. Eh, Jadi iya udah ada mulai juga Bu. panik soalnya dengan penjelasan Ini Bapak tadi. penerima manfaat itu di samping orang bisa juga badan.
Jadi bisa Oke. juga nanti misalnya UP-nya di penerima manfaatnya misalnya yayasan misalnya gitu ya. Nah misalnya yayasan nanti yayasan Panti Jompo misalnya. Nah itu digunakan untuk perawatan ibunya kan boleh. Dibikinlah surat wasiat. Bisa Bu dengan seperti itu. Jadi nanti misalnya ditambahin nih satu satu lagi penerima manfaatnya adalah misalnya untuk perawatan Panti Jompo atau nantinya akan diberikan kepada sebuah istilahnya eh, ini nggak resmi di Indonesia, tapi eh, trust like atau sebuah lembaga yang mirip seperti trust. Ya, karena Indonesia kan tidak mengakui trust. Trust itu kan Ya. eh, common law lah ya. Indonesia nggak mengakui itu. Tapi ada kok sebuah lembaga yang bisa seperti itu, bisa seperti trust. Nantinya dialihkan ke situ dananya untuk nantinya di apa namanya diperintahkan untuk dibayarkan kepada siapa. Itu bisa kok Bu, dijelaskan seperti itu. Saya nggak bisa detail untuk jelas seperti itu. Nah kalau misalnya Ibu nanti Ibu bisa konsultasi sama saya untuk detailnya. Tapi intinya adalah jangan khawatir, ada solusi lah untuk itu. Satu, bisa dibiarkan saja, tidak usah khawatir karena pertimbangan pertimbangan logika kemungkinan besar usianya si tertanggung ini akan lebih panjang daripada si penerima manfaat. Yang kedua adalah asumsi bahwa Prudential bisa menerima surat pengangkatan yang yang lama gitu kan. Yang ketiga bisa ditambahkan dengan salah satu lembaga atau yayasan atau lembaga apa atau mungkin perusahaan yang nantinya akan menampung dana itu yang nantinya akan ditujukan untuk kepentingan atau beneficial apa namanya kepentingan dari si ibu dan si anak itu. Itu bisa kok, bisa bisa diatur seperti itu. Memang harus perlu adanya namanya akta notaril ya. Akta notaril itu Nah, jelaskan segala macam. saya kemarin kan juga ya chat GPT lah Pak ya. Terus kalau misalnya begini, eh, kita melakukan appeal ke Prudential misalnya, terus menyatakan ya didampingi dengan akta notaris gitu ya, yang ini bahwa penunjukan penunjukan ibu dan adiknya ini sebagai penerima manfaat dengan dalih bahwa merekalah keluarga yang selama ini merawat saya, mencintai saya, dan sedangkan saudara saya sudah nggak kenal, sudah kandung dan orang tua saya yang kandung seperti itu bisa membuat sedikit pertimbangan nggak ya kira-kira buat prudensial. Ini kan segera karena saya tuh juga jadi pikir ini negara Konoha, negara kita ini kan hukum ya kayak gini lah ya Pak. Terus jadi sekarang kita oke lah nggak apa-apa dan segala macam. Nanti sekian tahun lagi saya ikut geret-eret gitu kan ngeri juga kan Pak ya Jo. Kalau dalam kasus ini saya cuma bilang ibu posisinya aman. Ibu tidak akan ke bawah-bawah sih kalau menurut saya. Karena memang ibu data yang Anda terima kan memang ada surat pengangkatan anak. Ya, jadi nggak ada masalah. Saya bisa bilang ibu aman. Jadi ibu nggak usah panik. Ibu nggak usah panik. Jadi untuk itu. Yang kedua, cintalah negara kita, Bu. Negara kita Indonesia bukan Konoha. Ya, jadi jangan gunakan Iya, istilah Konoha di harus sini dengan ya. ceritanya kayak gini kan Jangan, ya Pak. jangan Ya, gunakan. dengan appeal Seburuk gitu. apapun negara kita, seburuk apapun negara kita, inilah negara Indonesia yang kita cintai. Ya, Cari makan di sini gitu ya Pak. Bener juga iya, sih. janganlah. Saya udah bilang, semarah-marahnya Anda dengan tempat Anda saat ini, kita pernah hidup dan kita pernah besar di sana ya. Jangan Ya, kita ya. ludahi piring yang pernah kita makan dari sana gitu. Mulai dalam lagi nih. Iya dong. Ya dengan Ya, jadi iya intinya sorry gini, Pak. Dengan kita appeal itu nggak membantu ya Pak gini, ke Prudential. dicoba, dicoba, dicoba. Tapi kalau menurut saya, Prudential itu kan perusahaan besar. Ya, Perusahaan besar dia pasti taat hukum, dia pasti perusahaan taat hukum. Pada ya. yang paling ditakutkan perusahaan adalah dia salah bayar UP, itu yang paling ditakutkan, karena kalau salah bayar UP dia harus ada upaya lagi yang namanya menagih balik. Hmm. Nah itu yang menurut dia pasti itu akan dihindari oleh Prudential, beda dengan perusahaan asuransi kecil yang penting ada cash masuk. Tapi kalau perusahaan besar kan dia penting bagaimana caranya UP dibayar tepat waktu dan tepat sasaran kan itu intinya seperti itu. Saya sih agak sangsi Prudential bisa menerima hal tersebut. Dia pasti akan taat asas, taat aturan sesuai dengan yang ada. Pengalaman saya selama ini so far si Prudential seperti itu. Ya, saya Ya, terlalu positif dengan Prudential. Jadi intinya, tapi tetap aja Anda bisa aja berdiskusi dengan apa namanya eh, direktur operasional. Sekarang siapa direktur operasional Prudential? Dulu kan dokter Dian ya, sekarang siapa saya nggak tahu. Nah, bisa ketemu dengan direktur operasional atau mungkin bagian legalnya, Anda ceritakan.
kasusnya begini-begini, ada saran, tanyakan aja ke mereka. Lebih baik begitu, Bu. Ya. Oke, ya, Lebih baik. lebih enak menurut saya. Gitu Ya, ya, Bu ya. makasih Pak Jangan Jo. khawatir, tapi tahap awal ibu jangan khawatir, ibu aman kok. Karena ibu tidak ada niat jahat di sana. Ibu hanya terima dokumen yang ada. Nah, dokumen itu diasumsikan adalah benar, ya. Oke. Nah, makanya nih, saya sudah bikin sebuah dokumen yang nantinya melindungi Anda nantinya. Ketika Anda proses pengajuan polis, si nasabah minta tanda tangan. Teman-teman, sekarang sudah ada kan? Di Provos sudah ada bahwa gini 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 termasuk dokumen formulir yang disiapkan Prudential gini gini kan nasabah harus tanda tangan gitu kan ada kan? Tapi itu kan melindungi Prudential bukan melindungi Anda, teman-teman. Ya. So Anda harus proteksi diri Anda sendiri. Anda protek diri Anda sendiri. Tambahin proteksinya. Ya, saya sudah buat itunya kayak semacam surat ya. Nanti saya akan share, silahkan Anda boleh pakai ya. Anda mau mau dimodifikasi silahkan monggo. Intinya saya cuma kasih rambu-rambu buat teman-teman bahwa jangan lupa protek diri Anda. Di samping Anda proteksi yang Anda dapat dari Prudential, Anda juga protek diri sendiri. Bahwa si nasabah menyatakan bahwa semua data yang saya berikan ini adalah benar dan valid, dan saya terima secara legal, dan saya serahkan juga kepada tenaga pasar juga secara legal. Nah, itu akan melindungi bahwa Anda bahwa Anda turut serta melakukan sebuah tindakan fraud atau tindakan apa namanya ingin merugikan Prudential. Nah, ini yang harus harus dilindungi teman-teman. Kalau mau fraud ya biar si nasabahnya yang fraud bukan Anda gitu loh ya. Anda harus lindungi diri Anda. Anda tidak pernah bisa tahu niat orang. Anda tidak pernah bisa tahu apa namanya usaha langkah-langkah orang di belakang sana. Karena Anda tidak hidup 24 jam dengan dia. Yang Anda tahu ya hanya berdasarkan dokumen yang Anda terima. Yang pastikan dokumen yang Anda terima adalah benar dan valid. Dan nasabah mendapatkan dokumen itu juga secara benar dan valid. Dan dia menyerahkan kepada Anda juga secara benar dan valid. Nah, kalau Anda udah pegang itu lebih aman tuh. Ini aman ya. Jadi oleh karena itu buat teman-teman, silakan dokumen ini Anda share ya. Silakan Anda bagikan ke tim Anda sebagai langkah pengamanan. Langkah pengamanan untuk mengamankan Anda dan teman-teman Anda, termasuk tim Anda. Jangan sampai nanti kalau ada apa-apa, Anda ke bawah-bawah nih. Paling tidak, kalau ataupun ke bawah-bawah, Anda sudah punya dokumennya. Loh, saya sudah dapat secara baik dan benar. Nasabah sudah memahami, nasabah sudah mengerti, dan saya sudah menceritakan semuanya dengan baik dan benar. Oke, Anda ada dua dokumen ya, ada dua dokumen nanti saya akan share di grup ya. Silakan Anda pakai, silakan Anda gunakan untuk membantu Anda dan tim Anda agar Anda lebih lebih aman lah, lebih bebas dari masalah. Gitu ya, Budian ya. Oke, Ya Pak, tak takut thank Budian, you. tak takut, jangan khawatir. Anda aman kok. Oke, Thank you. ya. Yang lain, silakan. Ada lagi pertanyaan buat yang lain? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum saya akhiri, pesan saya cuma satu, teman-teman. Lakukan langkah-langkah prospek, termasuk di prospek artinya Anda menjelaskan benefit produk ya, benefit produk, kemudian juga pengecualian, kemudian juga syarat dan ketentuan berlaku terhadap produk tersebut, itu dengan baik dan benar. Plus sebelumnya Anda juga harus lakukan yang namanya eh, background reading terhadap nasabah Anda. Ya, kan ada tuh di dalam AJI atau CPD segala macam kan ada beberapa hal yang harus Anda hindari kan. Salah satu adalah dari pencegahan dari adanya anti money laundry kan. Nah, itu harus macam. Ini mungkin ada beberapa file yang bisa saya share. Sebentar. Eh, mana ya? Bentar ya teman-teman ya. Saya tunjukkan dulu dokumennya, checklist yang bisa Anda pakai untuk untuk Anda. Ini saya udah bikin checklist ya. Tim kami udah bikin checklist berdasarkan pengalaman saya. Jadi beberapa checklist yang saya pikir Anda bisa bisa gunakan. Pak Ya, Ejo, saya mau tanya Rustam, Pak Ejo. ya, ya, Pak beda. Nggak jadi share deh. Wis, yuk silakan. Ejo, di Silakan. dalam pengisian SPAJ itu ada pertanyaan seperti
apakah nasabah punya asuransi lain selain Prudential? Ini kita bicara konteks Prudential. Ya, Em, Pertanyaan itu kalau kita jawab iya, itu jadi panjang banget dan pertanyaannya ribet banget. Betul kan, Pak? Nah, dan nasabah pun saya juga nggak tahu isinya apa. Jujur kata, kita selalu abaikan. Jadi gimana tuh, Pak? Bisa kasih saran? Itu aja, Pak. Makasih. Ngakuan dosa, Pak. kayaknya semuanya begitu ya Pak ya. Biar Ya, lancar gitu kan. ya mau diapain? Orang dia nggak tahu. Kalau saya sih nggak pernah ya, pengalaman saya selama ini jadi agen asuransi, saya selalu tanya, punya polis apa saja Pak? Kalau boleh saya minta polisnya. Saya selalu foto halaman depan, dan saya selalu laporkan di SPAJ. Saya sih selalu seperti itu Bu, Pak. Kalau saya. Kan- Jadi, eh, tapi balik lagi itu balik ke preferensi masing-masing ya. Kalau saya selalu melaporkan, kami ya saya dan istri saya selalu melaporkan bahwa dia sudah punya asuransi ini, saya sebutin semuanya, kesehatan, jiwa, kritis, gitu. UP-nya berapa, terbit tahun berapa, dari perusahaan asuransi apa, selalu saya sebutkan. Kalau saya selalu seperti itu. Memang nantinya ada pertanyaan, betul. Tapi nggak apa-apa kan tinggal dijawab doang. Tinggal dijawab aja kan Pak. Ini kan tinggal dijawab doang. Masa kan lebih lama, betul Pak lebih lama. Tapi balik lagi Pak, SOP Pak. Ya, SOP harus dilakukan. Ya. Kalau Anda melanggar SOP itu resikonya bisa bisa baik, bisa buruk pada Anda gitu kan. Kalau misalnya enggak lah dia juga nggak pernah, udah nggak pernah, saya juga nggak pernah selama ini gitu. Anda ikutin itu, ya silahkan kalau memang mau Anda lakukan itu. Tapi kalau misalnya nanti ada apa-apa di belakang kemudian hari, Anda harus siap dengan apapun yang Anda putuskan hari ini. Keputusan Anda hari ini menentukan ke depannya Anda akan menjadi seperti apa atau Anda akan mendapatkan apa. Itu aja sih Pak. Bapak sudah dewasa lah Pak, Bapak sudah dewasa, Bapak sudah cukup cukup mature, bukan cukup lagi bahkan sangat mature. Jadi artinya kalau ada apa-apa, Bapak bisa tahu cara menjawabnya seperti apa. Kalau saya, pengalaman saya selama ini, polis saya nggak banyak Pak, mungkin cuma 30-an polis yang saya proses ya dari awal. Kami selalu menyebutkan, dia punya polis apa kita sebutkan. Bahkan di awal, yang saya lakukan pertama adalah kita review polis. Makanya nggak usah pada saat SP aja saya sudah tahu polisnya apa saja. Dari awal saya mau review polis dia kok. Kan dari awal saya kan minta sudah punya. Saya yakin nasabah saya pasti punya polis. Nggak mungkin nggak lah Pak. Secara jujur aja lah Pak. Dia berani bayar premi katakanlah 20 juta per bulan, 10 juta per bulan. Masa dia nggak punya polis? Menurut saya sih nggak impossible ya hari gini ya. Saya aja dulu tahun 2010, 2011 rata-rata nasabah saya sudah punya polis semua. Jadi yang pertama saya tanyakan selalu polisnya Pak yang sudah ada silakan boleh saya apa namanya saya pinjam saya review dan saya bikin review satu lembar polisnya apa UP-nya berapa gitu kan. Dan pada saat itu saya bilang Pak Bapak sudah cukup Pak polisnya Pak sudah sangat cukup jadi nggak perlu lagi beli polis Prudential. Saya berani ngomong seperti itu sudah cukup sekali. Tapi ya tapi kayaknya saya kepinginnya polisnya Prudential dan kamu yang bantuin saya. Kalau udah gitu, oh, udah oke, coret-coret aja. Ini ini nanti jadi head to head nih Pak. Tapi saran saya jangan ditutup sekarang. Kalau Bapak mau nambahin ya silakan kita tambahin. Tapi jangan ditutup. Jangan pernah menutup polis yang sudah ada. Kita jelasin karena ini. Kalau saya sih seperti itu Pak. Saya tuh orangnya ngikutin aturan. Tapi puji Tuhan, nyatanya setiap, mohon maaf agak sedikit sombong. Pada saat itu dulu juga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kelesiran saya selalu di atas 1 miliar. Dan sampai sekarang polisnya masih aktif semua loh. Masih aktif semua sahabat polis tersebut. Meskipun saya sudah tidak di Prudential, mereka masih aktif polisnya. Jadi, jadi teman-teman yang saya sampaikan selalu bahwa SOP-nya memang tidak menyenangkan. Tidak ada SOP yang menyenangkan, Pak. SOP itu tidak menyenangkan. Tapi SOP itu membantu Anda ketika Anda mengalami masalah. Berdoa saja Anda tidak ada masalah sehingga Anda tidak perlu harus menghadapi masalah tersebut karena Anda melanggar SOP. Tapi kalau tahu pun terjadi masalah, berarti Anda sudah tahu resikonya ketika Anda melanggar SOP, gitu kan? Itu sih Pak, jawaban saya cuma itu sih Pak Rustam. Kalau Oh, saya, kalau ya, ya, ya. saya menceritakan, saya detail. Hmm, Karena ya. dari awal cara prospek saya adalah dengan review polis. Kalau saya begitu. Jadi udah Hmm.
Sebelum ngisi SPJ saya sudah tahu dia punya polis apa aja. Kalau saya seperti itu. Bahkan ada tuh nasabah saya cerita mantan Kapolri ya. Mantan Kapolri itu nasabah saya. 3 orang mantan Kapolri mantan nasabah saya. Nggak mungkin dia nggak punya polis, pasti punya polis. Tunjukin, bruk, langsung segini. Ya udah saya pinjam, saya review. Saya bilang, Pak, sudah cukup Pak, Bu, sudah cukup polisnya. Saya nggak perlu sih kalau ini. Tapi ini kayaknya sudah nggak bagus sih. Ya, saya bilang, ini kayak gini. Kalau mau Ibu tambahin aja. Dan yang seperti itu yang ditutup ya polis yang lama ya. Saya wanti-wanti jangan ditutup tuh polis yang lama. Karena sayang, ini sudah masa pertanggungan, masa masa tunggu sudah lewat semua. Just in case ada apa-apa dengan polis prudensial, Ibu masih bisa pakai polis ini. Masalah dia menutup setelah 3, 4, 5 tahun ya urusannya dia. Tapi saya tidak pernah menyarankan untuk tutup beli prudensial, saya nggak pernah. Dari dulu, Pak. Dari dulu. Termasuk kemarin istri saya kan di Allianz. Ya, istri saya tahun 2022 ya di Allianz. Sekarang sudah resign. Jadi istri saya sekarang sudah nggak di asuransi manapun. Istri saya waktu di Allianz. Kita pindah ke Allianz karena memang saya ingin jualan Voga di Allianz. Jadi saya masukkan istri saya di Allianz. Itu juga seperti itu. Nasabah saya Prudensial tetap aktif sampai sekarang. Tidak saya pindahin. Dia istri saya jualan di polis di Allianz mungkin cuma 8 atau ya, 8 nggak nyampe 10, nggak nyampe 10 polis. Ya puji Tuhan sih selama ini polisnya ya gede-gede semua. Langsung 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Mereka kan sebenarnya ALP ya. ALP-nya 1 miliar, 1 miliar. Dan itu kita lakukan semua, Pak. Kita lakukan. Per tahun 2025 kemarin kami semuanya sudah resign. Istri saya sudah resign, saya juga ada. Kalau saya mau dari dulu udah resign dari tahun 2010. Jadi saya sudah nggak di Prudential, istri saya juga tinggal di Allianz, kita semuanya sudah free. Karena memang kita sekarang fokus di support system. Kita membantu. Biar kita terbebas dari konflik of interest. Ya, jika suatu saat Pak, kalau saya mau gugat Allianz kan enak Pak, kalau saya bukan agen Allianz. Pak Ejo, saya mau tambahkan gini. Ya, Masalahnya tuh agent. Nasabahnya, oh saya juga nggak inget taruh di mana segala macam. Itu yang bikin kita juga pusing, dia aja nggak ini terus kita maksa-maksa. Udahlah nggak usah, saya juga udah nggak tahu simpan di mana, ada di sana kali gini-gini. Laptop bagaimana itu Pak? Sering kejadian gitu Pak. kasih catatan Pak, kasih catatan. Nasabah memiliki polis asuransi tapi lupa. Lupa di mana dan manfaatnya apa lupa. Dan itu aja di tanda tangan, selesai. Di dalam SP aja nggak ada Pak. Enggak Mau dong, ada bikin sendiri kan? bikin sendiri. Kan Oh saya ya Pak. bilang, Anda sudah diprotek nih sama Prudential di Proofforce, ya. Anda sudah diprotek nih dengan beberapa pernyataan, ya. Tapi Anda itu kurang melindungi Anda 100%. Karena Prudential Ya. kan melindungi kepentingannya Prudential, bukan Anda. Anda dilindungi oleh Prudential untuk kepentingannya Prudential. Tetapi untuk kepentingan yang Anda pribadi, pasti Prudential tidak akan melakukan itu. So, Oke. Oke. lakukanlah dengan tambahan Sip, sip, pernyataan sip. dari nasabah. Saya sudah Ya. buat kok, Pak. Saya sudah buat. Silahkan Anda pakai nanti, ya. Oke, oke. Siap Biar Pak. Makasih. Anda bisa pakai. Atau boleh pakai amandemen tuh. Tuh, boleh pakai amandemen. Memang proses jadi panjang, Pak. Jadi panjang dan mungkin bisa jadi akan ada pendingan segala macam. Kalau menurut saya, balik lagi, Pak. Ini preferensi masing-masing ya, teman-teman ya. Kalau Anda bilang, oh enggak ribet, ya nggak apa-apa, silahkan kalau memang sudah terbiasa, Anda nyaman, dan Anda siap dengan risikonya di depan, dan Anda sudah mengantisipasi, Anda sudah punya mitigasi rencananya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, yang penting Anda siap. Paling nanti kalau ada masalah, ada gugatan, kan yang dicari saya, kan jadi saya dapat duit. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, thank you, Pak. Thank you Yang lain? Pak. Siap. Yang lain? Yang lain? Oke, jadi balik lagi berapa tahun yang lalu saya pernah bikin training tentang masalah kayak gini ya. Waktu itu saya dimarahin beberapa G-owner. Kamu tuh nakut-nakutin agen segala macam. Saya dimaki-maki lah intinya. Kamu menghambat produktivitas mereka. Saya bilang, enggak. Saya nggak ada concern dengan produktivitas teman-teman. Justru saya kepingin teman-teman produktif, tapi tidak hanya produktif, produktif tapi tenang. Enak makan, enak tidur dalam jangka panjang. Itu concern saya, teman-teman. Jujur saya miris sekarang yang saya lakukan ketika saya membuat somasi atau saya membuat surat gugatan disebutkan bahwa dan atau tenaga pemasar perusahaan ini atas nama kode agen sekian, itu saya miris teman-teman. Saya miris banget karena apa? Karena keteledoran dia hanya sekarang harus masalah dengan hukum. Mestinya dia sekarang lagi enjoy, lagi have fun sama timnya, sama keluarganya, lagi makan di restoran yang enak, restoran yang mahal, lagi jalan ke luar negeri. Sekarang dia harus menghadapi masalah hukum gitu. Itu permasalahan yang miris. Kenapa? Saya pernah jadi agen. Saya tahu rasanya jadi agen.
Saya pernah dimaki-maki nasabah gara-gara nilai tunai. Saya pernah gitu kan. Jadi saya memahami banget psikologis agen itu. So itu panggilan jiwa saya. Saya ingin membantu teman-teman. Yuk produksi ya produksi lah, prestasi ya prestasi lah. Tapi jangan sampai prestasi dan produksi harus mengorbankan keamanan dan ketenangan jangka panjang. Itu ya concern saya itu. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan saya. It's okay, nggak ada masalah. Anda nggak setuju, no problem. Silahkan kalau Anda nggak setuju dengan saya, no problem. Ya, saya hargai itu. Saya sangat menghargai perbedaan pendapat. Tapi intinya satu hal, concern saya di awal adalah jangan sampai permasalahan ini membuat teman-teman nantinya akan menjadi tidak enak makan, tidak enak tidur lah intinya seperti itu ya. Oke, coba saya lagi tadi gara-gara paruh santanya sih, jadi saya lupa deh. Jadi gini nih, ini ada beberapa dokumen ya, checklist ya. Ini checklist teman-teman. Jadi nanti Anda bisa pakai, ya, ada tinggal print aja, free silakan pakai. Nanti nama calon nasabah siapa, nama agennya siapa, nama segala macam, nah tulis. Terus cek satu-satu. Kalau nama kan contreng, contreng, contreng gitu ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan ya? kelihatan, Kurang gede ya? Nah, kelihatan, Pak. nah, dia gede ya. Oke, iya, oke. Jadi nama calon nasabah, nama agen segala macam, identitas segala macam, nah tinggal diisi. Nik segala macam, maksudnya sesuai dengan KTP, tanggal lahir segala macam, profil keuangan, pekerjaan, kemudian ini masih banyak kan, pekerjaan, jabatan segala macam, tujuannya apa? Anda harus apa namanya? Ini nggak usah dikasihkan ke nasabah, buat Anda aja, buat Anda dan tim, buat Anda leader, para leader, ini bisa jadi bahan diskusi dengan agen Anda. Bener nggak? Segala macam contreng. Dia suruh jelasin ke Anda. Dia sudah melakukan kegiatannya, udah ketemu sama nasabahnya, suruh cerita sama Anda. Ada contreng, nyontreng, segala macam. Nah, itu existing insurance telah diidentifikasi, tadi yang saya bilang. Ya. Kalau saya, dari awal saya memang mintanya adalah review polis. Makanya saya tahu, sebelum saya bikin SPAJ, sebelum saya bikin ilustrasi, saya sudah tahu dia punya polis apa aja. Kalau saya seperti itu, ya, jadi kebutuhan segala macam. Jadi kita tidak apa namanya menjual produk yang melebihi apa yang dia butuhkan. Ya, kalau saya seperti itu. Balik lagi preferensi masing-masing ya. Oke. Kemudian hal yang kedua, kelayakan produk. Apakah kira-kira produknya sesuai apa enggak? Dia cocoknya sebetulnya PCB 88 nih. Tapi Anda tawarkan misalnya perlu tahapan cemerlang. Nggak cocok gitu kan. Dia butuhnya adalah Blue Smart Plan. Tapi Anda tawarkan Pro Wellmed. Ya, nggak cocok. Jadi Anda harus ini. Kemudian masalah pembayaran premi segala macam, tanyakan ke nasabah. Ya. Kalau verifikasi ini kok ternyata nggak bisa, ya berarti Anda harus lakukan penjelasan ulang. Nah, mungkin fungsi leader di sini adalah para leader, tolong Anda jangan cuma menanyakan sudah produksi berapa, sudah closing berapa. Tapi Anda bisa bantu agen Anda dengan ikut mengkonfirmasi kepada nasabah jika agen Anda tidak keberatan. Karena ada beberapa agen yang keberatan ya, keberatan nasabahnya diketahui oleh leadernya. Tapi mestinya sih kalau ada satu tim mestinya nggak ada masalah sih kalau menurut saya sih. Paling nggak leader bisa membantu memverifikasi. Khususnya pada agen-agen baru teman-teman, tolong leader Anda verifikasi lah, dibantulah diverifikasi. Kan dia masih baru, dia masih masih baru belajar. Tugas Anda sebagai supervisor untuk membantu mereka. Kemudian pengisian SPAJ, terisi tidak ada kolom kosong, tidak ada koreksi tanpa paraf. Ini yang kalau kalau asumsi SPAJ-nya hard copy ya. Anda kan SPAJ-nya kan digital. Kalau kosong nggak mungkin bisa next gitu kan. Ya seperti itu. Tapi intinya perlakuannya sama. Intinya ada check and recheck, intinya seperti itu. Kemudian data kesehatan, tinggi badan, berat badan. Nah, termasuk tinggi badan, berat badan, banyak kejadian biar masuk dibikin normal berat badannya. Ya. Di Voka juga ada tuh. Tinggi berat badan ideal. Itu bukan berarti harus disesuaikan. Artinya, oh ini ada masih tahu Pak, kalau dari sesuai tinggi berat badan, Bapak ini overweight nih Pak. Kemungkinan nanti harus medical check up ya Pak. Maksudnya itu. Jadi tinggi berat badan normal yang ada di Voka itu untuk memberi informasikan kepada mereka bahwa nanti akan ada medical check up. Gitu ya. Atau Pak ini kayaknya berat badannya kurang nih. Akan ada medical check up nih, kemungkinan besar. Nah, Anda sampaikan seperti itu aja. Teman-teman, intinya ya, ini intinya dari saya. Anda adalah messenger. Anda adalah pembawa pesan. Artinya kalau namanya pembawa pesan, ya kan
Ada lagunya ya, Don't Kill the Messenger kan. Ya jangan bunuhlah messengernya kalau ada masalah. Karena Anda cuma pembawa pesan. Jadi kalau Anda membawa pesan dengan baik, pesan tersampaikan dengan baik 100% tanpa ada dikorupsi pesan itu, Anda aman. Karena Anda cuma membawakan pesan. You are the messenger. Don't kill the messenger. Ini seperti itu ya. Nah, hasil medical check up diungkapkan. Medical check up. Aduh, lupa medical check up-nya. Cari dulu, Bu. Cari dulu, Pak, medical check up-nya kalau ada. Kalau nggak ada, Anda bikin nyataan bahwa Anda lupa. Sudah hilang segala macam. Tanyakan di rumah sakit apa segala macam. Bila perlu minta lagi. Ya. Pak, Bu, kalau UP-nya gede, worth it loh. Kalau UP-nya gede, worth it dilakukan. Kalau UP-nya kecil, balik-balik pada Anda. Kemudian hobi, ini saya pikir Anda sudah lakukan ya. Data pekerjaan risiko juga ada. Dokumen pendukung, teman-teman, dokumen pendukung ini yang mungkin yang ingin saya tekankan lagi adalah semua dokumen dari si pemegang polis tertanggung dan penerima manfaat. Jangan cuma pemegang polis dan tertanggung aja. Termasuk penerima manfaat. Juga diminta KTP-nya si penerima manfaat. Kalau masih di bawah umur, akte lahir. Diminta. Surat nikah. Nggak ada syarat kan? Diberikan tidak mensyaratkan surat nikah. Tapi tetap diminta. Untuk meyakinkan bahwa dia adalah suami istri. Itu ya. Kemudian, bisa nggak sih nggak suami istri tapi tinggal serumah? Ya bisa. Bisa nggak sih nggak suami istri tinggal dalam satu kakak? Ya bisa. Ya. Jadi, eh, make sure lah. Dan nanti kalau misalnya kalau Anda punya kopinya, kalau ada klaim, Anda bisa bantu tuh. Saya ada filenya Bu, nanti bisa saya bantu dan print gitu ya. Dan semua dokumen ini Anda simpan dalam bentuk digital dan Anda taruh di cloud. Entah di Drive, entah di cloud, entah di Dropbox ya, sudah ada atau di penyimpanan cloud yang lain. Oke. KK, paspor, akte kelahiran, surat akte nikah. Kalau ada perjanjian pisah harta, boleh dimintakan. Itu nggak wajib, tapi boleh juga sih. Kemudian checklist pengajuan, keuangan slip gaji, rekening bank. Ini rekening bank sih lebih pentingnya. Kalau rekening koran, seperti sih nggak perlu lah ya. Tapi kalau misalnya ini perusahaan kan mau nggak mau ada perizinan apa segala macam. Slip gaji, slip gaji perlu nggak perlu lah, nggak perlu juga untuk meyakinkan si income-nya dia kan disesuaikan dengan UP kan untuk UP. Kesehatan hasil medical check up yang sudah dilakukan 10 tahun terakhir. 5 tahun sebenarnya cukup ya, tapi kalau 10 tahun lebih bagus. Resume medis 3 bulan dirawat, hasil laboratorium, surat dokter spesialis. Kalau dia berada surat-surat yang lain. Nah ini anti misrepresentation, bahwa bagian paling penting menjaga klaim ditolak, agen membacakan seluruh jawaban kesehatan. Sekali lagi dibacakan why karena Anda pakai Proofos. Dia tidak bisa melihat SPAJ secara hard copy. Jadi Anda harus membacakan. Kalau bisa baca bareng-bareng. Agen membacakan surat jawaban kesehatan, nasabah mengonfirmasi jawaban. Tidak ada jawaban yang diisi oleh agen tanpa persetujuan nasabah. Ini penting, teman-teman. Ini penting. Jangan Anda langsung main contoh-contoh, ibu tanda tangan. Pak, tanda tangan. Konfirmasi lagi. Nggak ada manipulasi pekerjaan, nggak ada manipulasi penghasilan, manipulasi status merokok, tidak merokok, manipulasi berat badan, nasabah mengambil konsekuensi ketidakjujuran. Ya. Prinsip asuransi ya, prinsipnya adalah utmost good faith, artinya itikat baik. Ketidakjujuran ini menyebabkan menjadi prinsip pelanggaran terhadap prinsip ini. Ketidakjujuran, termasuk juga non-disclosure, ya ada dua. Oke, Submit, pemeriksaan agen, diperiksa lagi, leader juga bisa bantu. SPJ lengkap, tanda tangan lengkap, tanggal lengkap, dokumen lengkap, identitas lengkap, nomor telepon aktif, email aktif. Dan saya tambahin lagi dua, dokumentasi dalam bentuk hard copy maupun digital saat agen menjelaskan syarat dan ketentuan polis. Ya, pada saat sebelum submit, jelasin lagi, ini syaratnya gini, 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 didokumentasikan. Bisa dengan foto, bisa dengan rekaman. Ya. Kemudian foto ketika nasabah tanda tangan SPAJ dan formulir ya, formulir dokumen pendukung. Dia tanda tangan di foto bersama-sama dengan Anda. Kalau Anda tatap muka, ya. Kalau misalnya pakai cekatan, ya berarti Anda video call dengan dia. Setelah bisa nggak sih nasabah ribet amat sih? Ribet kalau Anda tidak menjelaskan, ribet kalau Anda ragu-ragu. Tapi kalau Bu, nanti semua dokumen ini ya, karena ini adalah ada prosedur yang harus dilakukan oleh Prudential untuk keamanan data dan apa namanya SOP yang harus seperti ini. Dia pasti akan paham kok. Sekarang semuanya seperti ini, perbankan juga seperti ini. Jadi saya yakin semua orang paham. Nah, setelah polis terbit, lakukan lagi, ulang ringkasan polis diterima oleh nasabah langsung, pemegang polis langsung.
Nama pemegang polis, tanggung benar, segala macam benar, rider benar, pasal benar, semuanya benar, cek lagi segala macam. Termasuk Anda menjelaskan sekali lagi, ini kurang ya perlu saya tambahin, menjelaskan sekali lagi masalah masalah apa namanya tadi eh, ketentuan umum ketentuan khusus, kemudian masalah pengecualian, masa tunggu. Nah, masa tunggu ada dua, masa tunggu atas penyakit tertentu dan masa tunggu secara umum yaitu adalah contestable period. Kemudian premi benar, rider benar, pertanggungan benar, segala macam. Nah, free look, selama free look, pastikan ke mereka, ingatkan, ini ada free look 14 hari, silakan dipelajari lagi, ada ibu bisa membatalkan, bapak bisa membatalkan, jika memang yang bapak tanda tangan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, jangan takut untuk menceritakan ini kepada nasabah. Ya, jangan takut. Yang harus dihindari teman-teman, nasabah menyembunyikan riwayat penyakit, itikanya sudah tidak baik. Nasabah minta status pokoknya, itikanya juga tidak baik. Penghasilan tidak dibuktikan, ada potensi ada anti money laundry. Sumber dana tidak jelas sama tadi, anti money kan Anda secara kode etik Anda tidak boleh harus ikut turut terlibat dalam pencegahan atau penanggulangan anti money laundry dan bribery ya. Pertanggungan jauh di atas kemampuan ekonomi, ada kemungkinan akan fraud. Tidak main produk, misrepresentasi. Nasabah menolak baca SPAJ, ada kemungkinan akan fraud, ada kemungkinan dia bikin masalah, gitu kan. Agen mengisi SPAJ tanpa kehadiran pegang polis atau tertanggung, diisi di rumah, kemudian di sana tinggal tanda tangan. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya sih, tapi intinya tadi dibacakan lagi riwayat kesehatan. Tadi kan saya bilang di awal pada saat summit dibacakan lagi SPAJ, semua lengkap, dibacakan lagi, ya. Jadi membacakan, membacakan itu jawaban kesehatan, dibacakan ulang lagi pada saat ini. Kemudian nasabah menolak membaca SPJ, kalau udahlah bilang cepat segala macam, tetap Anda harus lakukan, tetap harus Anda lakukan. Anda ingat kalau closingan Anda habis closing, kan ada welcome call kan mau nggak mau harus dengerin kan, dia harus dengerin. Ya memang SOP-nya seperti itu, SOP-nya seperti itu. Agen tidak pernah bertemu dengan tertanggung. Nah, ingat, kadang-kadang Anda hanya bertemu dengan pemegang polis, tidak pernah bertemu dengan tertanggung. Ingat, Anda adalah field underwriter. Jadi Anda harus meyakinkan bahwa tertanggungnya ada dan benar dan sehat. Jangan sampai Anda ketemu orang ternyata tertanggungnya udah sakit-sakitan, tertanggungnya ada meninggal dunia atau tertanggungnya mengalami apa namanya cacat bawaan atau mungkin tidak cakap secara hukum. Nah, ini Anda harus pastiin. Coba Anda perhatikan, ingat-ingat lagi, berapa kali Anda menandatangani polis, tertanggungnya nggak ada. Anda hanya bertemu dengan pemegang polisnya saja. Kemudian dititipkan, udah, tolong dong tanda tangani. Nanti si pemegang polis tanda tangan pada si tertanggung. Ya, pastikan Anda sudah bertemu dengan tertanggung. Foto bila perlu foto bareng. Dengan pemegang polis tanda tangan, dan tertanggung juga tanda tangan dan difoto. Tidak menandatangani polis, hindari. Nah, tidak menandatangani SPC polis tanda tangan. Ya. Jadi nggak tanda tangan, tapi Anda memalsukan tanda tangan. Hindari ini, hindari Anda memasukkan tanda tangan. Baik atas permintaan nasabah maupun tanpa permintaan nasabah. Anda jangan memasukkan tanda tangan nasabah. Itu sudah tidak pidana. Ya. Dokumen identitas tidak konsisten antara KTP sama KK dengan akte kelahiran, surat nikah beda-beda. Ya. Akan jadi masalah di kemudian hari. Agen memasukkan dokumen identitas, apalagi sudah memasukkan ketahuan palsu. Etikanya sudah tidak baik dari awal. Ya. Oke, kemudian dari awal yang membuat mengetahui. Jadi ini adalah untuk keperluan internal teman-teman. Nah, ini nggak perlu diketahui oleh nasabah. Cukup internal aja sebagai cross check dari leader Anda, dari Anda sebagai leader terhadap apa yang dilakukan oleh si agen tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Ini beberapa dokumen yang checklist yang sudah saya siapkan. Nanti secara berkala akan saya update untuk membantu teman-teman. Jangan khawatir, Anda tetap bisa produktif tanpa harus apa namanya eh, menyerahkan ketidakpastian di depan. Oke, kemudian terakhir saya sudah bikin beberapa apa namanya. Oke, Pak Jo, boleh izin bertanya, Pak? boleh Pak, silakan. Pak, untuk yang dokumen checklist tadi, misalkan Pak sudah ditandatangani oleh semua pihak ya Pak ya, tiba-tiba si nasabah ada konfirmasi terkait adanya perubahan data, misalkan contoh
karena emailnya terblokir yang sudah tercantum sebelumnya, saya mau update. Nomor juga misalkan sudah hilang handphonenya, saya mau update dengan nomor yang baru. Untuk menghindari adanya indikasi fraud dari agent gitu kan terkait perubahan data di dokumen checklist tadi, apakah ketika si eh, datanya kita rubah, si nasabah cukup paraf aja atau tanda tangan, Pak? Pak, checklist nasabah nggak perlu tanda tangan, Pak. Oh, Checklist itu oke. Anda sendiri, kan namanya checklist. Checklist kan Oh buat iya, saya sudah melakukan ini, Pak. Ya, jadi gini, Pak. Saya bikin checklist, itu inisiatif dari saya, checklist. Untuk oke. membantu teman-teman di lapangan sesuai SOP itu aja, Pak. Sebetulnya, Pak. Oh, Jadi, jadi tidak ada tanda tangan nggak perlu dari pihak nasabah. nasabah Nggak perlu, untuk Pak. memperkuat bahwa dokumen checklist ini valid, eh, sudah disepakati data-datanya antara kedua belah pihak agent ataupun dari si konsumen, itu tidak perlu ya, Pak ya? Nanti lain lagi, Pak, dokumennya, Pak. Ya, ini Oh, adalah untuk acuan Anda kerja, Pak. Acuan Anda kerja dan tim Anda. Ya. data pribadi aja ya, Pak ya? Betul, jadi paling nggak Anda sebagai leader, misalnya Anda leader nih, jadi Anda ngomong sama, ini udah lakuin belum? Udah dilakukan belum? Oh ya lupa. Nah, kasih tahu, ayo ulangi lagi, gitu Pak. Jadi paling Oke, atau sebelum berarti ketemu, internal checklist dari pihak betul. Jadi leader dan agent ya, Pak. Anda dan tim Anda ngobrol dulu nih, besok kamu ketemu, besok kamu lakukan ini ya, jangan sampai lupa. Oke, Nih dibawa. oke, Jadi pada saat dia ngomong, nggak usah. Atau kalau misalnya dia mau ketemu ngobrol, Pak, checklist, itu nggak apa-apa. Checklist. Hmm, Pak, ini checklist Pak, karena saya harus melakukan ini semua. Itu menunjukkan Anda profesional loh kalau seperti itu loh. Ya, jangan takut menunjukkan Pak. Ini checklist aja. Nanti di bawah si agen tanda tangan mengetahui adalah leadernya. Jadi si leader ikut siap, ngawasin bahwa timnya sudah melakukan dengan baik SOP itu gitu loh Pak. Gitu Pak. Jadi siap, Pak. saya bantu teman-teman agar Anda melakukan sesuai SOP gitu kan. Sesuai SOP gitu ya. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Nah, tadi menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, saya bikin yang namanya surat pernyataan nih. Mana sih? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Tar. Eh, sebentar. Oh ini. Nggak mau sih. Sebentar. Kok nggak mau sih? Sebentar. Ini kenapa ya nggak mau ya? Iya. Saya lupa. Ini masih. Oke, ya, sudah. Kok nggak mau sih? Oh, ini. Kelihatan ya, teman-teman. Kalau agen nasabah Anda mau tanda tangan, bagus. Tapi at least minimal kalau Anda lakukan checklist tadi, aman. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang ternyata di checklist itu ada yang agak meragukan, bikin pernyataan. Ya, jadi kalau checklist tadi sudah dijalankan dengan baik, saya yakin Anda aman lah. Ya, nasabah Anda, agen Anda tuh Anda aman. Ini contoh nih, misalnya dia ada sesuatu yang Anda nggak yakin, bikin ini Pak. Nama, NIK, alamat ini nasabah ya, itu sebagai nasabah, bahwa saya akan bertemu langsung dengan Mas Rizal dengan data berikut nama, kode agen, pada hari, tanggal, lokasi, kota. Oke, ya. Satu aja Pak, misalnya bertemu 5-6 kali gitu ya. Anda bertemu aja, di pertemuan terakhir gitu ya. Sebetulnya, saya mau produk yang saya setujui. Dengan produknya apa, nama produknya apa, misalnya PCB 88, premium berapa, misalnya 20 juta per bulan atau per tahun, masa bayar produksi selama misalnya 15 tahun, pertanggungan misalnya sampai usia 88 tahun, misalnya gitu ya. Tenaga pasar data juga telah menjelaskan dengan sangat baik dan jelas hal dua ini. Ketentuan umum dan khusus polis, syarat-syarat klaim dan hal lain yang di dalam polis yang sudah saya setujui. Masa tunggu, pengecualian klaim dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim ditolak oleh prudensial. 3. Risiko hukum yang akan saya terima berupa penolakan klaim dan atau polis asuransi yang akan dibatalkan sejak awal dan atau akibat hukum lainnya termasuk diantaranya risiko gugatan perdata maupun laporan pidana yang akan saya terima apabila dalam pengajuan polis dan pengisian surat melalui asuransi jiwa saya tidak mengungkapkan yang sebenarnya baik yang saya sengaja maupun yang tidak disengaja. Ketentuan polis ini
Terus sudah setuju. Ini kayaknya double deh. Oh, ini double, ini double. Ini double. Double. Kewajiban pemenuhan syarat klaim dan pengajuan klaim adalah kewajiban saya. Artinya, kewajiban klaim adalah kewajiban nasabah, bukan kewajiban agen. Ya, kewajiban syarat klaim, jadi yang memenuhi syarat klaim dan mengajukan klaim adalah nasabah. Kewajiban pegang polis dan atau penerima manfaat polis. Tugas tenaga pasar adalah membantu kelancaran pengajuan asuransi jiwa dengan semua data yang benar dan valid yang saya serahkan dengan itikat baik dan tidak ada itikat buruk dan niat buruk untuk kepentingan pribadi saya dan merugikan pribadi saya dan pribadi saya. Semua informasi dan data informasi yang saya berikan pada pasar ini adalah data dan dokumen yang benar yang saya dapatkan dan saya serahkan secara legal dan tidak secara melawan hukum. Ya, ini. Mau ditambahin boleh, silahkan mau tambahin apa. Ini dasarnya seperti ini. Nah, ini baru nasabah tanda tangan, Pak. Nasabah tanda tangan. Kalau ingin lengkap di atas materai, ya nggak pakai materai boleh, nggak apa-apa. Karena materai itu kan bukan syarat sah tidaknya sebuah pernyataan. Materai hanya masalah itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau tahu nanti masuk ke pengadilan juga bisa dipakai materai terak gitu ya. Jadi kalau nasabah takut-takut, wah pakai materai, ya udah nggak usah pakai materai Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak tanda tangan. Yang penting dia paham yang dia tanda tangani. Sekali lagi, dia paham apa yang dia tanda tangani dan menyadari yang dia tanda tangani. Kapan ini diperlukan? Ketika checklist itu ada beberapa poin yang tidak dipenuhi. Sepanjang checklist terpenuhi, nggak perlu, Pak. Menurut saya sih, itu nggak perlu. Karena Anda sudah bisa meyakinkan ini benar. Tapi kalau checklist dilakukan dan ini lebih baik lagi, Anda sudah diamankan dengan baik. Gitu ya. Gitu. Iya, Pak. Nanti saya share di grup, Pak. Dua file itu saya share. Saya share di grup. Pesan saya cuma satu. Pesan saya cuma satu buat teman-teman. Saya membuat ini secara free buat teman-teman karena niat saya adalah membantu teman-teman terbebas dari resiko. Biar Anda enak beraktivitas, Anda enak melakukan apa namanya aktivitas produktif gitu ya. Nggak usah mikir nanti resiko di belakang hari. Checklist lakukan aja lah sudah. Checklist dilakukan. Kalau toh pun ada yang bolong, Anda tahu bagaimana cara ngatasinya ketika checklist itu tidak lengkap, gitu ya. Seperti itu. Dan yang penting adalah ketika nasabah membeli polis, dia harus tahu dan paham bahwa polis yang dia beli adalah untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan Anda. Ya, kadang-kadang orang suka ngomong, wah kamu tuh jual apa nawarin saya polis pasti biar kamu dapat komisi ya. Nah, persepsi itu harus dirubah teman-teman. Kamu beli polis untuk kepentingan kamu. Ya wajar kalau karena saya membantu proses kamu, saya dibayar secara profesional oleh Prudential. Yang bayar Prudential loh, bukan kamu loh. Premi kamu tuh full masuk ke Prudential. Jadi, hak profesional saya terima dari Prudential, bukan dari kamu. Ya, kalau kita ngomong kasar seperti itu ya. Tapi intinya adalah harus jelaskan bahwa Anda hanya sebagai seorang orang tengah. You are the messenger, so don't kill the messenger. Sepanjang pesan itu disampaikan dengan sempurna kepada si nasabah, dan informasi yang disampaikan nasabah disampaikan dengan sempurna kepada Prudential, Anda aman. Ya. Tetapi, kalau informasi itu direduksi, dikurangi, dipotong dari Prudential kepada nasabah, atau sebaliknya, informasi dari nasabah Anda reduksi dengan secara sadar, atau lalai, atau Anda mengabaikan, maka kemungkinan besar ada resiko di belakang kemudian hari. Sepanjang informasi itu tersampaikan dengan baik dari Prudential kepada nasabah, demikian juga sebaliknya, informasi dari nasabah kepada Prudential disampaikan dengan baik juga, maka saya yakin resikonya akan menjadi minim. Bukan berarti hilang, tetapi minim, sangat minim dari risiko-risiko tersebut. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri? Pak Jo nanya, Ya. ketika kita mengisi list itu, checklist itu satu-satu, nah itu ikut kita submit atau kita pegang aja? Sebab kalau kita pegang aja itu nanti bakalan hilang begitu aja juga kan? Sampai ke saya, Bu. Kirim ke saya. Biasanya kan hilang Sama gitu. Pak Jo dong. Gini, Oh, gini. Anda bikin checklist sama surat pernyataan itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya apa? Anda tahu nggak? Fungsinya untuk apa? Anda tahu? Perlindungan diri. Ini asuransi Anda terhadap profesi, gitu kan? Sarannya satu, jangan hilang, udah itu aja.
Ya seharusnya saya jangan hilang. Udah itu aja, gampang aja. Kalau udah hilang, ya bisa. Kalau checklist kan Anda bisa bikin ulang ya. Tapi apakah keadaan sesuai dengan kenyataan apa? Bisa jadi ada yang lupa. Saran saya checklist dan surat pernyataan itu kalau di ranah nasabah adalah satu, jangan hilang. Satu, simpan hard copy-nya. Yang kedua adalah Anda foto, kemudian simpan di cloud, di storage cloud. Bisa dengan Google Drive, bisa dengan Dropbox, bisa dengan cloud, bisa juga dengan apa sih kalau yang di Microsoft, apa saya lupa namanya. Saya pakainya cuma 3 soalnya. Saya pakai cloud, Drive, sama Dropbox. Saya cuma pakai 3 ini. Itu cukup banget, udah ratusan giga, jadi sangat cukup. Jadi Anda bikin satu folder, satu nasabah, satu folder, disiapkan semua datanya, dilengkapi di situ semua. Termasuk ini, checklist dan apa namanya, dan surat pernyataan. Plus Anda lakukan juga yang namanya, kalau Anda bisa, karena saya tambahin juga ada yang namanya adalah eh, timesheet atau kronologis. Ya, saya belum buat kronologis. Apa tuh kronologis? Ya, ketika Anda bertemu dengan nasabah, hari pertama Anda tulis tanggal hari ini, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, di mana, Anda bertemu dengan siapa, isi pembicaranya apa. Ya, poin-poin, Anda tanda tangan, Anda paraf, klien Anda paraf. Next, ketemu lagi, ketemu dengan siapa, di mana, hari apa, jam berapa, ngobrolnya apa, paraf. Terus begitu Pak, Bu. Ya, satu halaman, ya, Anda tinggal print aja, namanya checklist namanya, ya, atau timesheet lah ya, namanya istilahnya timesheet. Anda bikin itu. Kalau ada masalah, Anda gampang runutnya. Pak, saya kan dulu sudah bicara dengan Bapak. Bapak udah paraf nih. Pada tanggal sekian, di rumah Bapak, di ruang tamu, jam 10.30, saya menceritakan tentang pre-existing condition. Saya menceritakan tentang contestable period. Dan Bapak sudah paraf. Kita berdua, saya paraf, Bapak juga paraf. Artinya Bapak, saya sudah menceritakan. Nggak ada alasan, enggak, saya nggak tahu oleh nasabah. Pak, Bu, kronologis ini penting untuk menceritakan bahwa Anda sudah menjalankan dengan benar. Based on kronologis itu, Anda bisa bikin checklist. Ya. Saya yakin sih teman-teman kalau Anda lakukan ini dengan ada kronologis Anda bikin, checklist Anda bikin, Anda profesional banget lah. Yang lain lewat lah. Termasuk tadi ibu tadi yang ngomong, yang tadi nomor 1 gitu. Termasuk ibu satu tadi luka batin dengan Prudential. Itu pasti akan lewat kalau Anda bikin semuanya dengan baik dan benar. Gitu ya teman-teman ya. Nanti saya tambahkan untuk satu lagi namanya timesheet atau kronologis bahwa Anda lakukan dengan apa namanya, dengan profesional, dengan benar. Oke. Terus satu lagi Ya, sebelum kita ya, kan ketika polisi sudah berjalan nih, dulu kan dia misalnya ngisi tidak melakukan resiko pekerjaan-pekerjaan atau hobi yang berisiko tinggi. ya. Nah, sekarang kan misalnya lagi viral-viral banget nih, diving, snorkeling, sama naik gunung. Nah, itu tuh gimana Pak? Kalau terjadi misalnya, itu kan bukan hobi, tapi apa ya? Kalau sekarang itu lagi naik daun Healing, tuh. healing. Itu gimana tuh Pak? Kalau cuma sekali mah nggak apa-apa, Bu. Yang jadi Oh, masalah kalau itu memang rutin dilakukan. Misalnya pekerjaan dia memang sebulan sekali atau sebulan 2 kali, misalnya tadi paragliding misalnya gitu, atau diving, ya dia harus lakukan. Tapi kalau sesekali, itu nggak apa-apa. Kalau ataupun terjadi itu kecelakaan. oh gitu, maksudnya ke kecelakaannya, bukan Kalau sesekali, dia cuma setahun iya, sekali misalnya gitu ya, itu kecelakaan lah. iya. Kalau misalnya ada resiko gitu ya, itu healing, Bu, Oke. bukan hobi, Bu. Oh gitu. Kalau hobi kan harus rutin dilakukan gitu kan. Nanti kalau Eh, eh, berubah nanti ngomong lagi pedal, sabutin juga. Golf, ini repot juga nanti. Gak apa-apa sih, kalau misalnya itu masih oke sih. oke, oke, oke. Oke, Pak, thank you. Oke, siap. Yang lain? Clear ya? Oke, kalau clear, terima kasih atas ini saja udah selesai. Ini udah pada rencana cuma sebentar, jadi lama deh. Jadi lama ya. Nanti saya akan share khusus bagi peserta webinar saya. Anda nggak usah khawatir, sudah ada di link Anda.
Anda masuk ke webinar sesi 3, klik nanti situ udah ada muncul semua dokumennya, Anda tinggal ambil. Apa sih bedanya peserta webinar saya dengan Anda yang gratisan? Yang gratisan saya kasih formulir yang gratisan. Bagi para peserta peserta webinar saya yang sesi 3, maka semua dokumen yang dibutuhkan nanti ada semua di situ. Checklist, surat pernyataan, termasuk tadi pernyataan ada perubahan-perubahan nanti akan saya buatkan di sana, termasuk juga nanti timesheet, nanti termasuk beberapa hal-hal lagi yang memang Anda perlukan. Fungsinya adalah Anda harus melindungi diri Anda sendiri. Anda jualan asuransi, tapi Anda tidak punya asuransi untuk profesi diri Anda sendiri. Apa sih asuransi profesi Anda? Lakukanlah dengan benar. Lakukanlah sesuai SOP, sesuai prosedur, maka itu sudah menjadi sebuah jaminan bagi Anda bahwa Anda tidak akan kena resiko di kemudian hari. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sukses buat kita semuanya. Semangat, masih ada waktu panjang. Masih 6 bulan, 20 hari untuk mengejar prestasi Anda di akhir tahun. Kejar prestasi dengan baik, tetapi lakukanlah dengan benar. Jangan melompati pagar, bahkan mungkin pagarnya Anda rusak, Anda jatuhkan, bahkan Anda mungkin sama sekali tidak peduli dengan pagar yang sudah membatasi. SOP dibuat, prosedur dibuat agar semuanya berjalan dengan baik, tidak menjadi masalah di kemudian hari. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak kepesan kita. Sampai bertemu lagi di sesi saya berikutnya. Thank you, terima kasih, dan selamat pagi. Thank you, Pak Hejo. Thank you. Terima kasih Pak Hejo. Thank you, ya. Pak Hejo. God bless. God bless. Pagi Pak Bejo, makasih. Pagi. Terima kasih Pak. Hejo. Terima kasih Pak Makasih Hejo. Pak Hejo, Tuhan berkati. Ya, Pak. Sukses ya, sehat-sehat semuanya.